Sahabat baik hati, nah perjalanan kali ini kami akan naik ke Senter Uhutan memakai ojek, ada 5 ojek untuk muat beberapa bahan-bahan feeding kami untuk anak-anak di atas, dan perjalanan kali ini memakan 3 jam sampai 4 jam perjalanan. Oke, dan sekarang kami sedang berhenti untuk para om-om ojek ini akan memasang rantai di motor. Nah, rantai ini akan menjaga agar kendaraan stabil saat kami melewati medan yang berlumpur dan licin. Dan sebentar lagi juga kami akan melewati pendakian yang curam, juga penurunan yang lumayan. Jadi kami akan mungkin menyiapkan tenaga yang lebih untuk sampai di senter kami. Jadi kalau di Uhutan dan Salamayang itu kebetulan mereka berada di 1.500 meter di atas permukaan laut, sehingga otomatis banyak melewati tanjakan, ada juga turunan, tapi lebih sering menanjak. Ada juga kami melewati sungai, dan kalau banjir yang pasti motornya harus digendong karena susah untuk melewatinya sambil membawa motor. Biasanya yang dimuat di motor itu ada barang-barang bulanan guru, kemudian ada juga kebutuhan feeding anak-anak seperti biskuit, susu, kalau ada yang feeding berat mungkin seperti beras, sayur, dan lain-lain. Oke, jadi Pak Guru, ini mau ojek-ojek ini kita sembarangan ojek atau bagaimana? Lebih baik kita naik ojek yang sudah biasa pergi ke sana, karena kalau ojek yang baru mereka belum terlalu mengenal medan dengan baik, sehingga resiko keselamatan akan terancam. Kalau ojek yang sudah biasa kami pakai, mereka sudah sering naik turun, jadi kami lebih percaya dan tentunya lebih aman. Kadang ada juga yang bannya pecah, ada juga kerusakan-kerusakan seperti rantai putus, gearnya patah karena beban yang terlalu banyak, kemudian perjalanan yang jauh dan kondisi jalan yang kurang bagus, sehingga biasanya ojek-ojek sering membawa peralatan cadangan, mungkin seperti ban dalam cadangan, pompa, gear cadangan, kadang-kadang juga busi cadangan harus dibawa. Jadi tidak bisa asal jalan, tapi harus mempersiapkan alat-alat sebaik mungkin.
Setelah kita berjalan kurang lebih 6 jam di perjalanan, akhirnya kita tiba di FLC Uutan. Seperti inilah FLC Uutan. Dan sekarang kita ada di ketinggian 1000 meter lebih dari permukaan laut. Dan FLC Uutan ini seperti ini. Sangat-sangat dingin di sini karena memang kita ada di atas gunung, guys. Halo Sobat Baik Hati Tangan Pengharapan. Jadi masyarakat di Desa Uutan ini memang hidupnya masih berpindah-pindah, tetapi memang sudah ada 2-3 keluarga yang memang sudah mendirikan rumah permanen di Desa Uutan. Tetapi karena mereka juga memiliki kebun yang letaknya sangat jauh karena biasanya ada di gunung sebelah. Jadi ketika mereka sedang berada di kebun, mereka juga membangun rumah di sana sebagai tempat untuk mereka tidur ketika mereka sedang mengumpulkan hasil alam, misalnya ketika mereka mencari kemiri. Kalau untuk pekerjaan dan mata pencaharian masyarakat di suku Lauje atau di FLC Uutan ini, untuk masyarakat di sini mereka lebih ke pertanian, bertani. Nah, kalau untuk makanan atau biasa yang mereka konsumsi sehari-harinya yaitu pisang, jagung, dan bete itu. Nah, sedangkan kalau untuk yang mereka jual itu ada rica atau cabai, ada bawang merah, serta coklat dan cengkeh itu. Tiap hari makanan pokok mereka ya jagung, ubi kayu, dan ubi keladi. Itu sih. Tetapi masyarakat di sini kalau setiap bulan mereka pergi menjual hasil alam mereka di entah di Silingkofong atau di pasar, mereka selalu membeli bahan makanan seperti beras, ikan kering. Jadi mereka tidak hanya makan ubi, pisang, tetapi mereka juga sudah makan nasi di sini. Semua orang. Karena ketinggian Dusun Uutan ini terletak di 1000 meter lebih dari permukaan laut, jadi Dusun Uutan ini benar-benar di atas gunung dan sangat dingin. Jadi di Dusun Uutan ini hampir setiap harinya terjadi perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Jadi kadang paginya walaupun panas, ada terik matahari, tetapi kalau menjelang siang sudah mulai mendung, berkabut, bahkan hujan itu bisa sampai sore, bahkan malam. Nah, hal itu juga yang menyebabkan kami tinggal di sini sangat rentan untuk terserang flu. Dan kalau hujan berhari-hari terus-menerus, kami juga kesusahan untuk menjemur power bank yang biasanya kami gunakan untuk mengisi daya pada ponsel yang bisa kami gunakan untuk mengambil laporan setiap bulannya. Terus keseharian kami pun di tempat ini harus memakai pakaian yang cukup tebal, apalagi pada malam hari karena kami harus pakai kaos kaki, jaket yang tebal, selimut yang berlapis-lapis supaya menjaga tubuh kami tetap hangat. Nah, untuk kesusahan masyarakat di suku Lauje atau di FLC Uutan ini, yang pertama ya akses jalannya yang cukup susah ketika mereka harus pergi menjual hasil panen, hasil kebun mereka, itu harus melewati jalan yang berlumpur, licin. Kemudian kadang hujan, kemudian jalan yang kurang bagus, terus mereka memikul hasil alam mereka yang berat, itu tentu perjalanan yang tidak mudah. Kemudian masyarakat di sini juga yang saya lihat belum punya pengetahuan yang lebih tentang kesehatan. Jadi mereka di sini cuma tahu sakit perut, sakit kepala, sama sakit dada. Jadi mungkin ada sakit lain, tetapi yang mereka tahu cuma itu. Susah untuk mereka pergi berobat. Di sini
sakit mereka harus jalan kaki lagi sekitar 3 jam untuk bisa sampai di rumah sakit. Menurut saya itu paling susah, karena dulu pernah ada satu masyarakat atau orang tua dari anak murid kami di sini sakit, tidak bisa jalan, jadi mereka harus harus dipikul untuk bisa sampai di rumah sakit. Sampai sana pun nyawanya juga sudah tidak bisa tertolong lagi. Nah, rumah di Desa Uutan ini sangat unik karena hanya dibuat dari kayu, dan untuk tiangnya sendiri menggunakan kayu bulat tanpa disensor. Kalau untuk dinding, kemudian penyangga dan alasnya itu memang sudah disensor, jadi sudah membentuk balok dan papan. Nah, rumah-rumah di sini juga dibuat itu tanpa dipaku, jadi hanya diikat simpul menggunakan tali dari rotan. Dan keadaan di dalam rumahnya juga sangat sederhana, jadi tidak ada kamar, kemudian dibuat los begitu saja tanpa adanya sekat. Dan masyarakat di sini sudah terbiasa tidak menggunakan lemari, jadi pakaian dan barang-barang lainnya itu memang hanya digantung begitu saja di dalam rumah menggunakan tali. Jadi kalau dapurnya ya sederhana, ruangannya juga terbuka, tidak ada dinding, lalu hanya ada peralatan makan sederhana juga yang disimpan di sini. Jadi kalau masyarakat memang kalau masaknya mereka turun ke bawah ke dapur, dimasak di sini, kemudian nanti makanannya dibawa ke atas, ke ruangan atas untuk dimakan di atas. Sini pemandangannya mantap sekali, jadi kalau dimasak di dapur, langsung lihat pemandangan di belakang pohon-pohon, ada gunung juga. Tetapi susahnya kalau anginnya kencang atau hujan. Jadi karena tidak ada dinding, jadi kalau angin terus hujan pasti dia masuk, dia kena. Jadi tapi itulah rumah-rumah di sini sederhana, tapi inilah hunian yang layak bagi masyarakat di sini. Sekolah di sini, keadaan pendidikan di sini bisa kita lihat kalau sekolahnya itu tidak ada bangunan karena bukan sekolah formal, basisnya masih hanya sekolah alam. Tapi sekolahnya memang dari hari Senin sampai hari Sabtu. Oke, jadi kalau di tempat ini kalau misalnya mungkin tidak ada guru-guru yang dikirim dari Yayasan Tangan Pengharapan, mungkin anak-anak di sini pasti tidak ada sekolah lagi di sini. Jadi anak-anak di sini sangat-sangat terbantu dengan kedatangan guru yang dikirim dari Yayasan Tangan Pengharapan. Lebih tepatnya sih anak-anak di sini kayak cepat lupa. Contohnya minggu ini atau bulan ini belajar matematika. Bulan depannya lagi ibu guru pulang dikasih pertanyaan yang sama, mereka sudah lupa. Dilihat dari segi literasi itu masih kurang. Kemudian mereka ketika diminta untuk menjelaskan sesuatu atau menganalisis soal, itu mereka masih sangat susah. Walaupun begitu mereka tetap mau belajar, terus rasa ingin tahunya juga besar. Kemudian tetap mereka walaupun tidak tahu, setiap hari pasti akan selalu datang ke sekolah. Yayasan memberikan feeding untuk anak-anak di FLC Uutan itu sangat-sangat berguna untuk anak-anak di sini, sangat penting. Apalagi masyarakat Uutan lebih makan keladi, keladi, ubi. Makanan-makanan itu memang tinggi karbohidrat, tapi kan kurang protein. Jadi pemberian feeding itu selain untuk memenuhi kebutuhan protein dan gizi lainnya, tetapi anak-anak di sini juga kan kebanyakan tidak terbiasa sarapan pada pagi hari. Nah, itulah kenapa pemberian feeding ini sangat bermanfaat, karena selain untuk pemenuhan gizi, kemudian membantu anak-anak supaya mengisi tenaga mereka, sehingga di kelas itu mereka tetap fokus belajar, kemudian rajin sekolah, senang juga sekolahnya kalau dikasih kue, dikasih susu, itu sih.
Alasan Yayasan Tangan Pengharapan masuk di suku Lauje atau di FLC Utan ini karena yayasan melihat anak-anak di sini kekurangan pendidikan, jadi yayasan berinisiatif untuk masuk membantu pendidikan anak-anak di tempat ini. Nah, karena tidak adanya sekolah formal atau sekolah PKBM di tempat ini, jadi Yayasan Tangan Pengharapan membuka sekolah alam FLC Utan untuk anak-anak bisa belajar. Nah, meskipun sekolah di FLC ini atau di Utan ini cuman sekolah alam, cukup ada banyak perubahan pada anak-anak di tempat ini karena mereka sudah bisa membaca, bisa menghitung, dan mereka sudah mulai bisa berbahasa Indonesia.